Indra Syafri salahkan pemain karena kalah lawan Filipina. Di dunia sepak bola, jika sebuah tim menang, maka pemain dan pelatih dipuji. Namun, jika tim kalah, maka pelatihlah yang harus memikul tanggung jawab. Zaman STY dan sebagian besar pelatih di dunia, saat timnya kalah, maka pelatih yang memegang dan mengambil tanggung jawab penuh atas kekalahan timnya. STY berkali-kali menunjukkannya. Saat kalah, STY tidak menyalahkan pemain. Seperti pelatih bapuk macam Indra Syafri ini. 저는 목표가 처음부터 3, 4위를 생각하고 있었기 때문에 아직까지 희망은 충분히 있다고 생각하고 있기 때문에 그 부분에 대해서는 우리 선수들이나 우리가 동의하지 않고 계속 전진해 나갈 것이다. 그리고 엘리아노에 대해서는 아직 엘리아노에 대해서는 우리 팀에서 경기에 뛸 수 있는 아직 스쿼드에서 들어올 수 있는 부분이 아니다. 그래서 경기 마지막에 빠지게 되었다 보시면 되겠습니다. Menyalahkan pemain akan membuat mental pemain semakin down. Sebab kepercayaan diri pemain semakin turun, sekaligus menambah pressure dan tekanan berlebihan kepada pemain muda. Namun fenomena ini adalah fenomena gunung es. Prediksi admin, masalah ini belum mencapai puncaknya. Puncaknya akan terjadi dengan pelatih gagal berikutnya yang akan ditunjuk jajaran Erick Thohir untuk melatih timnas senior. Uji coba mereka, timnas senior di bulan Maret, akan dicari tim atau negara lemah seperti Taiwan dan Libanon di bulan September 2025 sebelum menuju Piala AFF Senior. Namun nantinya, di Piala AFF pertengahan tahun depan, timnas akan bertemu Thailand di semifinal atau final dan dipulangkan Thailand. Itu sekedar prediksi. Saat itulah baru puncak gunung es terjadi, Erick Thohir akhirnya didemo besar-besaran dan tekanan makin kuat. Dan ia dipaksa mundur. Kalau mau jalur cepatnya agar Erick Thohir out dari PSSI, ya sekarang, saat timnas gagal lolos ke semifinal sepak bola SEA Games di Thailand ini, maka Erick Thohir harus dilengserkan, didemo besar-besaran. Bukannya apa-apa, di SEA Games kali ini, Vietnam dan Malaysia satu tim dengan Laos, dan kedua negara itu sudah menang lawan Laos dengan masing-masing memiliki poin 3. Sehingga Malaysia dan Vietnam cukup bermain imbang dan mereka akan meraih poin 4 agar keduanya sudah pasti lolos ke semifinal. Dan Indonesia menang berapapun dari Myanmar pasti akan tersisih. Seperti yang sudah dibahas di channel ini, bahwa rekam jejak Erick Thohir memilih pelatih itu sangat buruk. Semenjak menjabat sebagai presiden Inter Milan, memecat Mancini dan mendatangkan Frank de Boer, lalu memecat STY dan mendatangkan Patrick Kluivert, dan sekarang menunjuk Indra Syafri yang memimpin timnas U23 ke SEA Games. Indra Syafri itu cuma dompleng pemain-pemain binaan STY saat ia meraih emas SEA Games 2023 di Kamboja. 70-80% pemain adalah binaan STY. Sekarang hanya tersisa beberapa nama seperti Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Ferrari. Namun ketambahan Jens Raven, Mauro, dan Dion Marks. Indra Syafri gagal meramu taktik, strategi, dan kekompakan pemain, sehingga permainan timnas aur-auran. Passing saja tidak bisa, sering salah passing. Ivar Jenner sampai meluapkan kekesalannya dengan melempar botol. Dion Marks tertunduk lesu. Semua ini adalah kesalahan organisasi dan arah pembinaan yang tidak jelas yang disusun PSSI tanpa roadmap yang jelas. BUMN sudah Erick Thohir buat hancur. Sekarang timnas juga Erick Thohir buat hancur. Apakah kita mau bersabar pada Erick Thohir dan membuat ia semakin menghancurkan timnas kita? Silakan beri tanggapan Anda di kolom komentar.